Guys, tau gak sih, kemarin gue apply job 3 kali, terus ketolak 3-tiganya. Katanya sih datanya kurang lengkap, tapi kata petugasnya enggak lengkap kok. Deng, tapi gue juga capek sih, kayak ditanya kapan nikah lah, kapan punya rumah lah, kapan punya anak lah, kayak hidup gue tuh bukan punya gue gitu, diatur kayak terus omongan tetangga, omongan keluarga juga, gue kayak gak dikasih nafas gitu. Tapi kan ini tanah air kita. Di sini juga kan ada keluarga kita, habis itu kenangan kita juga kan banyak loh di sini. Nah, sedangkan di sini budayanya juga bagus kan, kayak makanan-makanan kulinernya juga enak. Lagi juga kalian kalau pin lari tuh pin kemana gitu? Ya kemana deh gue mah, asalkan dapet job, mau jadi helper, mau jadi OB, mau jadi apa ke petani, asalkan gue pergi dari sini mah gak apa-apa. Jadi selama ini lu cuma pura-pura cinta sama Indonesia gitu ya, cinta sama tanah air. Pas ada masalah gitu malah kabur. Itu namanya disersi gitu kan. Kayak pas ada masalah malah kabur, bukannya diselesaikan. Ya ini mah bukan masalah cinta atau nggak cinta tanah air, ini kesehatan mental gue tuh kejebak di sini, gue tuh butuh udara yang lebih segar, gue butuh bebas dari sini gitu. Ya Mas, kan dia bilang itu cuma kabur aja dulu, nggak selamanya kabur. Iya, maksud kabur itu tuh bukan rasanya negatif doang gitu. Kadang buat kita tuh mencintai sesuatu, menerima sesuatu, itu tuh kita tuh perlu space, perlu jarak. Jadi dengan cara itu tuh kita baru menyadari gitu bahwa kita tuh perlu akan hal itu. Jarak itu tuh cuma pelarian manis doang. Sebenarnya sama aja gitu kayak di Indo. Di luar tuh nggak ada bagus-bagusnya, kayak di Indo aja gitu kan. Dengar kalian ngomong itu, saya jadi ingat pengalaman saya pernah ke luar negeri. Waktu itu tuh saya pernah 10 tahun kerja di Jepang. Nah awalnya itu ya seperti yang kalian pikirkan. Transportasi di sana tuh jelas, polisinya lebih bisa dibilang itu kayak ya normal aja kayak di sini kan. Terus aturannya juga jelas, gak kayak sama di sini. Tapi lama-kelamaan aku itu kayak rindu aja suasana di sini. Suasana kayak di pasar, gitu. Suasana teman-teman yang ya bisa dibilang ngomongnya tuh kadang gak ada filternya deh gitu. Nah itu yang saya maksud. Tunggu, dari sana aku tuh belajar sesuatu bahwa mencintai tanah air tuh bukan seperti yang kita kira. Jadi mereka tuh mencintai tanah air tuh dengan kesadaran sendiri. Contohnya nih, mereka itu buang sampah sembarangan tuh bukan karena takut didenda, tapi mereka tuh takut aja gitu di tempat lingkungan mereka tuh kotor, rumah mereka tuh kotor gitu. Sama yang paling menonjol tuh mereka tuh disiplin waktu sih. Jadi mereka disiplin waktu tuh bukan karena takut hukuman atau denda gitu, bukan. Karena memang habit mereka tuh ya menghargai waktu orang gitu. Jadi di situ saya ya sudah yakin sih kalau saya tuh dulu memandang cinta tanah air itu dengan cara yang salah. Salah kayak gimana tuh Om Fatur? Salah maksudnya begini, contoh nih, dulu saya tuh sering lihat medsos kan, kalau misalnya ada Indonesia tuh kayak dijelek-jelekin tuh saya langsung marah gitu, langsung komen, ya membela lah. Emosi saya tuh nggak kekontrol waktu itu. Tapi sekarang tuh ya saya cinta tanah air tuh udah begitu dengan cara yang terbuka aja gitu, menerima kekurangannya, tapi tetap ada kelebihan kan pastinya. Nah itu. Jadi pergi itu bukan berarti mengkhianati. Oh jelas enggak dong. Tapi kita lihat dulu perginya buat apa. Kalau hanya buat lari sama untuk aja tuh, ya jelas itu bakalan sia-sia ataupun salah. Kalau kita untuk tur negeri itu
hanya untuk belajar, terus cari refreshing gitu, atau pengalaman baru buat buka pandangan baru gitu, nah itu baru benar. Mungkin kayak pepatah, tak kenal maka tak sayang, tapi kadang-kadang malah jadi terlalu dekat maka menjadi bias. Iya tuh, jadi terkadang ketika kita mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, itu nggak seharusnya, nggak selalu juga gitu. Kita tuh stay di situ gitu. Kalau misalkan dengan stay itu membuat kita semakin jenuh, semakin lelah gitu, itu tuh bakal nggak baik ke kitanya juga gitu. Jadi untuk mencintai sesuatu itu, terkadang kita juga perlu mencari tempat yang lebih baik gitu, dan jika tempat itu ada di luar, kenapa tidak gitu. Lagi pula dengan kita keluar itu bukan berarti kita tuh tidak cinta tanah air gitu. Kita juga hanya perlu sedikit kebebasan gitu untuk tetap bertahan hidup. Ya udahlah ya, maafin gue lah ya kan. Mungkin gue kayak terlalu reaktif kali ya. Terus tuh gue juga kayak takut orang-orang pinter tuh malah keluar negeri gitu kan ya. Mungkin benar juga yang dikatain sama si Patur kan. Jadi ada yang di luar, ada yang di dalam gitu kan. Jadi kayak kita bisa saling bantu. Misalnya gue di dalam, gue bisa belajar. Habis itu kayak ngebantu dari dalam gitu lah. Habis itu yang dari luar bisa bawa-bawa budaya luar. Habis itu sekalian ngebantu dari segi pemikiran yang lebih maju mungkin kali ya. Ya nggak apa-apa kok, aku juga belum pasti buat pergi keluar kok Han. Aku tuh pengen kayak pilihan aku untuk keluar negeri itu bukan menjadi pilihan yang salah di mata kalian gitu. Jadi Om, ceritain dong hal-hal yang bikin kangen di Jepang. Banyak banget Del. Lo tau, di sana tuh gak ada naspa. Naspa tuh gak ada, rendang, aduh. Gue juga kangen sama masakan ini, si Intan. Aduh, ceploknya gak ada di sana yang ngadinin gue. Wow. Kalau gitu kira-kira apa ya hal yang penting, hal yang besar dan kita tuh bisa terapin di Indonesia gitu untuk hal yang lebih baik gitu? Oh, paling dari gue sih yang paling menonjol tuh ya tepat waktu sih, disiplin waktu sama waktu, itu aja. Dimulai dari situ aja dulu. Mencintai tanah air bisa jadi perjalanan yang panjang. Terkadang, jalur tercepat untuk kembali ialah dengan pergi dengan sejenak.